Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Gapi 8. Nah, kali ini kita ingin membahas mengenai ibu-ibu hamil, teman-teman. Nah, ini kalau di depan teman-teman, ini ibu platinum. Nah, ini adalah si platinum yang sedang dalam kondisi hamil berat. Tuh, lihat ya perutnya ya. Kalau misalkan ikan hamil itu perutnya itu bulat, gemuk banget, kelihatan berbeda dengan gapi-gapi biasa yang nggak hamil. Kadang-kadang kita suka agak salah ngelihat ikan gapi hamil dengan ikan gapi yang baru saja makan banyak. Kalau misalkan ikan gapi baru makan banyak itu, dia perutnya itu nggak mungkin sebulat ini, teman-teman. Tuh ya, kalau dilihat dari atas ya, bulatnya itu bulat. Kalau misalkan ikan gapi yang sekedar gemuk atau baru beres makan, dia gemuknya itu nggak nyamping begini, tapi ke bawah gemuknya, teman-teman. Jadi bisa diperhatikan kalau misalkan teman-teman ngeliat, wih ikan gapi saya ini kayaknya hamil, lihat dari atas seperti begini nih, dia gemuk. Ini kita lagi mau kasih makan. Perlu dicatat juga sama teman-teman ya, ikan gapi dalam kondisi hamil, teman-teman perlu memberikan tambahan berupa pelet. Itu penting, kenapa? Karena kalau kasih pelet itu perutnya itu ngisinya itu kenyang banget, teman-teman. Dan kandungan yang ada di pelet itu otomatis lebih banyak dari yang ada dari pakan alami. Jadi perlu dikombinasikan antara si pakan alami dengan pelet. Ini kita baru kasih makan Artemia juga ya, tuh kalau teman-teman lihat dia lagi nyari-nyari Artemia juga. Dan kita kasih peletnya juga, nanti peletnya diserbu juga sama dia. Nah, umumnya kalau ikan gapinya ini teman-teman kasih makan pelet dan Artemia atau kasih makan yang mencukupi, dia nggak mungkin teler, teman-teman, pada saat melahirkan anaknya. Dan dia juga bisa melahirkan anak dalam jumlah yang maksimal. Jadi dalam artian misalkan standar-standar ya paling sekitar 10-15. Ketika teman-teman memberikan pakan yang cukup, yang bagus nutrisinya, dia bisa menghasilkan 30 contohnya. Itu baru kita menghitung nominal ya, belum menghitung kualitas si anakannya sendiri, teman-teman. Kayak anggaplah ibu hamil biasanya kan pasti nutrisinya jauh lebih baik daripada orang normal ya. Kenapa tujuannya? Ya biar perkembangan si janinnya kan jauh lebih bagus. Itu pada manusia ya kurang lebih sama, teman-teman. Pada ikan juga seperti itu. Nah, ini kita mau kasih lihat teman-teman satu lagi yang AFR Project Red. Ini kan Project Platinum, satu lagi kita kasih lihat Red Projectnya. Ini Red Project ada yang lagi hamil juga nih. Yuk kita cek. Nah, ini dia teman-teman, ibu hamil satu lagi dari Project Red tuh ya. Ini kita mau kasih makan juga, kasih pelet. Yang kita pakai di sini adalah pelet NRD ya. Tuh. Ini rakus banget nih. Tuh ya, bisa dilihat ya perbedaannya ya antara gapi hamil dengan gapi gemuk. Perutnya bulet tuh, ngebulet begitu. Kita hajar lagi biar pokoknya kalau misalkan ikan gapi hamil itu kita kasih makan sebanyak-banyak yang dia bisa masuk, teman-teman. Biar jadi anak. Nah, dan nanti pada saat lahir juga anak-anaknya cenderung berbodi lebih besar dan daya tahan lebih kuat. Nah, ini kita mau ngasih teman-teman yang pasca melahirkan. Nah, ini dia bentuk body. Dibilang sampai habis banget kan enggak nih, yaitu karena kita menjaga pola makan dan nutrisinya secara baik. Jadi dia nggak habis-habis banget. Nih kita kasih lagi ya. Nih, makan. Tuh ya. Tuh. Biasanya ikan gapi pasca melahirkan ini, jika teman-teman memberikan nutrisi yang baik, seminggu juga udah pulih lagi, dia udah seger lagi. Tuh dia makan. Dan perlu dicatat ya, kalau misalkan ikan gapi itu pada saat proses kehamilan atau pasca melahirkan, selalu jaga agar ikan gapi tersebut tidak stres. Caranya adalah memberikan ini nih. Ini kita pakai tali rapia ya, ini seadanya aja. Jadi bagi teman-teman yang pakai tanaman-tanaman juga boleh. Pokoknya intinya jangan sampai ikan gapi ini merasa terancam. Selain daripada itu nggak bagus buat kesehatan si ikan gapi, itu juga bakal nggak bagus untuk si anak-anaknya. Karena ketika ikan gapi itu merasa terancam,
dia bakal makan anaknya teman-teman. Banyak yang ngomong ya, gapi makan anak, tipe ini makan anak, tipe yang itu makan anak. Mereka makan anak itu sebenarnya bukan karena mereka mau makan anak, tapi mereka justru ingin melindungi anaknya. Itu naluriah mereka. Jadi pastikan ikan gapi merasa nyaman pada saat melahirkan. Bukan kalau kita sendiri nggak pernah menggunakan metode kurung-kurungan teman-teman. Ikan gapi kita kurung, misalkan kita pakai wadah gitu ya, jaring-jaring kita kurung. Umumnya kita pakai metode yang seperti begini saja. Meskipun ada beberapa yang pakai metode kurung-kurung itu juga ya berhasil juga teman-teman. Masing-masing punya metode sendiri-sendiri. Tapi kalau kita lebih senang membiarkan ikan gapi ini berenang bebas seperti ini teman-teman. Tuh ya. Oke, kelihatannya segitu dulu teman-teman pembahasan kita mengenai ibu-ibu hamil. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui mengenai cara-cara perawatan ikan gapi, tips-tips, dan lain hal sebagainya seputar ikan gapi, jangan lupa untuk subscribe di channel kami di Gapi Lapan. Sekian dulu teman-teman. Salam Gapi Lapan. Ini teman-teman, ada dua lagi nih ibu-ibu hamil tuh dari jenis topaz yang ini ya. Nih biar teman-teman ada alternatif aja, maksudnya biar tahu bentuk ikan gapi yang lagi hamil tuh ya, buncit bulat-bulat. Yuk kita kasih lagi. Wow, doyan. Sorry. Ya, lagi makan. Biasanya kalau udah bulat-bulat begini paling nggak nyampe seminggu udah mulai beranak. Doakan ya teman-teman biar persalinannya lancar.